Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Karisa Cinara, Dahlia Nisa, dan saya sendiri, Fahira Fazmi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perumusan strategi unit bisnis dan fungsional. Di mana pembahasan kami ada 6 poin yang dimulai dari strategi fungsional, keputusan sumber, strategi yang harus dihindari, strategic choice, selecting the best strategy, developing policies, dan yang terakhir ada studi kasus yang kami angkat. Oke, pembahasan kami dimulai dari pembahasan mengenai strategi fungsional perusahaan, di mana ada beragam strategi fungsional di perusahaan, mulai dari strategi pembelian, keuangan, penelitian dan pengembangan, operasi, strategi pembelian, logistik, SDM, hingga yang terakhir yaitu strategi teknologi informasi. Oke, untuk yang pertama mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini strategi yang paling berkaitan dengan penetapan harga, penjualan, dan pendistribusian produk. Jadi perusahaan melakukan beberapa upaya. Yang pertama memaksimalkan pangsa pasar. Nah, upaya ini tentu sebagai strategi pengembangan produk. Lalu ada menggunakan iklan dan promosi untuk mendapatkan pangsa pasar, melakukan variasi produk dan kemasan, ini tentunya untuk menarik minat pasar, dan yang terakhir menggunakan nama merek agar berhasil memasarkan produk. Selanjutnya itu strategi keuangan. Nah, strategi ini bertujuan untuk memeriksa implikasi keuangan dan mengidentifikasi tindakan keuangan terbaik. Selain itu, strategi ini juga dipengaruhi oleh strategi diversifikasi perusahaannya. Nah, hal yang sangat penting dalam strategi keuangan ini adalah pengelolaan dividen dan harga saham. Nah, contoh dari strategi ini adalah LBO atau leverage buyout dan penjualan paten perusahaan. Oke, strategi yang selanjutnya itu strategi penelitian dan pengembangan. Nah, strategi ini bertujuan untuk menjadi pemimpin teknologi dan mempelopori inovasi. Nah, perusahaan biasanya menggunakan aliansi teknologi strategis. Nah, contoh dari strategi ini yaitu perusahaan naik menggunakan strategi ini untuk mencapai keunggulan kompetitif diferensiasi. Nah, inovasi yang dilakukan ini juga perusahaan bisa menggunakan koneksi dengan perusahaan lain pemerintah untuk mengembangkan produk baru. Selanjutnya itu strategi operasi dan pembelian. Nah, strategi operasi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana dan di mana suatu produk akan diproduksi dengan baik, menentukan tingkat integrasi vertikal, dan juga menentukan penyebaran sumber daya. Sedangkan strategi pembelian ini nantinya berkaitan dengan memperoleh cara bahan mentah dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi operasi. Nah, di strategi ini, perusahaan biasanya menggunakan konsep just in time agar perlengkapan yang dibeli tiba di pabrik tepat pada saat dibutuhkan. Selanjutnya itu strategi logistik dan SDM. Nah, strategi logistik ini berkaitan erat dengan aliran produk dari proses manufaktur. Di dalamnya ada 3 tren umum, ada sentralisasi, outsourcing, dan penggunaan internet. Nah, outsourcing logistik itu akan mengurangi biaya dan meningkatkan waktu pengiriman. Selanjutnya strategi SDM. Nah, strategi ini tentunya ruang lingkupnya yaitu membahas mengenai permasalahan tenaga kerja. Lalu di strategi ini perusahaan meyakini bahwa memiliki tenaga kerja yang beragam dapat menjadi keunggulan kompetitif. Perusahaan dengan tingkat keragaman ras yang lebih tinggi juga memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Yang terakhir itu strategi teknologi informasi. Nah, strategi ini bertujuan untuk menyediakan unit bisnis dengan keunggulan kompetitif, juga untuk melakukan komunikasi online antar karyawan, untuk membentuk hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, dan yang terakhir memungkinkan karyawannya untuk berkolaborasi dengan baik. Nah, perusahaan multinasional itu juga menemukan bahwa memiliki intranet yang canggih memungkinkan karyawan yang tinggal di satu negara dapat menyerahkan pekerjaannya dengan mudah kepada anggota tim di negara lain di hari kerja yang tepat. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian yang kedua, yaitu keputusan outsourcing, lokasi, dan fungsi. Next slide. Oke. Jadi, outsourcing merupakan pembelian produk atau jasa dari pihak lain yang disediakan secara internal. Selain itu, ada juga offshore. Offshore merupakan pengalihdayaan suatu kegiatan atau fungsi ke perusahaan yang sepenuhnya dimiliki atau penyedia independen di negara lain. Next slide. Terdapat 7 kesalahan dalam outsourcing, yaitu yang pertama adalah perusahaan memilih vendor yang salah, yang kedua menulis kontrak yang buruk, yang ketiga menghadapi masalah personel, selanjutnya kehilangan kendali atas aktivitas yang dialihdayakan, lalu menghadapi biaya tersembunyi dari outsourcing, lalu ada gagal merencanakan strategi keluar, dan yang terakhir adalah kegiatan outsourcing yang seharusnya tidak dilakukan. Next.
Oke, selanjutnya yaitu mengenai strategi yang harus dihindari oleh perusahaan. Ada 4. Yang pertama yaitu follow the leader. Nah, ini meniru strategi pesaing memang merupakan ide yang bagus, tetapi mengabaikan kekuatan dan kelemahan perusahaan adalah hal yang salah. Lalu yang kedua, another hit home run. Nah, jadi jika sebuah perusahaan itu sukses karena memelopori produk yang bagus, mereka juga cenderung mencari produk super lain yang akan memastikan pertumbuhan dan kemakmuran. Yang ketiga, arms trade, ini untuk meningkatkan pangsa pasar dan mungkin berkaitan dengan meningkatkan pendapatan penjualan. Dan terakhir, do everything. Ini ketika dihadapkan pada beberapa peluang menarik, maka manajemen mungkin cenderung melompati semua peluang itu. Gitu. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pilihan strategis, yaitu memilih strategi terbaik. Karena setelah kita memiliki strategi-strategi, kita pasti punya listnya. Lalu dari situ kita mencoba untuk memilih strategi yang terbaik. Nah, strategi terbaik itu bisa dibilang adalah strategi yang memenuhi tujuan utama yang telah disepakati dengan sumber daya yang paling sedikit dan dengan efek samping yang paling rendah. Bisa dilanjut? Nah, salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk kemudian memilih strategi itu, jadi kita coba bangun skenario perusahaan kita. Jadi skenario perusahaan itu adalah proforma atau perkiraan masa depan dari neraca dan laporan laba rugi yang memperkirakan efek setiap strategi alternatif. Jadi kita di sini tuh pakainya neraca dan laporan laba rugi yang mana ini dari sisi keuangan perusahaan. Jadi skenario perusahaan ke depan dari sisi laporan keuangan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan itu adalah gunakan skenario industri, lalu kembangkan laporan keuangan umum, baru habis itu kita bangun laporan keuangan pro forma dengan rinci. Lanjut. Nah, berikut adalah contoh tabel skenario perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan pro forma, di mana ada faktor-faktor yang mana biasanya diambil dari tahun-tahun lalu ada rata-rata historikalnya, lalu analisis dari trennya, lalu kita buat proyeksi di tahun-tahun ke depannya. Boleh dilanjut? Nah, kalau tadi kan faktor-faktornya itu adalah faktor-faktor kuanti yang bisa dihitung gitu, objektif yang dapat dihitung dengan angka. Tapi selain dari angka-angka tersebut, ada hal yang bisa mempengaruhi pemilihan strategi, yaitu faktor-faktor subjektif yang mana biasa datang dari perusahaan. Yang pertama, ada sikap manajemen terhadap resiko, lalu tekanan dari pemangku kepentingan, ada juga tekanan dari budaya perusahaan, dan kebutuhan dan keinginan manajer utama. Lanjut. Setelah ditinjau secara objektif dan subjektif tadi, kriteria pilihan strategi pilihan kita itu harus memenuhi keempat kriteria ini, yaitu yang pertama bisa dibilang saling eksklusivitas, atau kalau kita udah milih strategi yang itu, maka alternatif strategi yang lain otomatis akan terhalangi atau tidak dapat dilakukan. Lalu yang kedua itu kesuksesan, yang mana harus layak dan memiliki tingkat kesuksesan yang baik. Lalu ada kelengkapan, yang mana dia tuh harus mencakup semua isu strategis utama dan jangan melenceng dari tujuan strategis yang mau kita tuju pada awalnya. Lalu terakhir itu adalah konsistensi internal, di mana harus masuk akal dan tidak bertentangan dengan tujuan utama perusahaan. Boleh dilanjut? Nah, setelah kita tadi udah memilih pilihan strategis, untuk mengimplementasikannya kita membutuhkan kebijakan. Maka dari itu kita di sini mulailah kembangkan kebijakan, karena kebijakan itu akan berubah atau mengikuti seiring bergantinya pilihan-pilihan strategis yang kita ambil. Nah, kebijakan efektif itu seperti apa? Kiranya kebijakan yang efektif itu bisa menyelesaikan 3 hal berikut. Yang pertama,
dia itu bisa mendorong ketersediaan sumber daya yang dapat bersaing. Karena kita kan bikin pilihan apa namanya keputusan strategis kan pasti biar bisa bersaing tuh. Nah, kebijakannya itu harus bisa membuat sumber daya kita juga ikut bisa bersaing. Jadi jangan pilihan strategisnya aja yang bersaing. Terus bisa menguji kekuatan strategis tindakan tertentu. Eh, Terus yang terakhir adalah menetapkan batasan yang jelas di mana karyawan harus beroperasi sambil memberi mereka kebebasan untuk bereksperimen dalam batasan tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai studi kasus. Next slide. Jadi studi kasus kali ini itu merupakan studi kasus dari Top Coffee. Tingginya minat orang Indonesia terhadap kopi menarik sejumlah perusahaan untuk menciptakan produk inovatif berbahan dasar kopi. Salah satunya Wings Food yang meluncurkan kopi instan bernama Top Coffee. Agar bisa menjadi merek top seperti mie sedap dan Soclean, Wings Food menjalankan 6 jurus strategis. Yang pertama itu adalah R&D strategi. Perusahaan melakukan riset selama 2 tahun untuk menganalisa peluang bisnis, tren pasar, hingga karakteristik konsumen. Proses pengembangan konsep produk dimulai dari mencari diferensiasi hingga distribusi penjualan. Yang kedua itu adalah differentiation strategy. Pingswood mengklaim bahwa Top Coffee memiliki positioning produk di pasar karena mengemas produk yang merupakan perpaduan dari dua jenis kopi Robusta dan Arabica. Dengan dua keunikan karakter yang berbeda, maka proses pemilihan biji kopi saat pemetikan, ketepatan dalam temperatur, dan perhitungan dilakukan secara detail. Top Coffee mengusung tagline The Art of Coffee Blending. Lalu yang ketiga adalah marketing strategi. Untuk meningkatkan citra merek, perusahaan menunjuk penyanyi legendaris Iwan Fals untuk menjadi brand ambassador. Top Coffee dan Iwan Fals memiliki kesamaan seperti idealisme dalam seni dan menghasilkan mahakarya yang dikenang. Next slide. Lalu yang kelima itu adalah market segmentation. Top Coffee berhasil menjaring banyak segmen. Di tengah persaingan yang semakin ketat, Wingswood jeli melihat peluang dengan membidik pasar tanpa batasan umur. Caranya dengan menciptakan 4 varian kopi, mulai dari kopi murni, kopi gula untuk dewasa, kopi susu, dan juga kopi mocha untuk remaja. Lalu yang keenam itu adalah above the line and below the line activity. Wingswood gencar melakukan aktivitas above the line atau bisa disingkat dengan ATL dan juga below the line atau BTL. Untuk ATL, komunikasi merek dilakukan di media massa periodik, baik cetak, elektronik, online, billboard, atau brosur. Sedangkan aktivitas BTL diselenggarakan bersamaan dengan konser Iwan Fals di beberapa daerah. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah partnership. Bermitra dengan petani kopi untuk mendapatkan biji kopi terbaik. Selain mengajak kerjasama, Wingswood juga mengandalkan kebun kopi pribadi sehingga kestabilan produksi bisa terjaga. Next slide. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.